Tentunya begitu jembatan terhubung, pendengar, urat nadi kehidupan warga langsung hidup. Tidak seperti biasa, seperti yang disampaikan tadi, mau ke sekolah sulit. Saya ini berbicara tentang Angkatan Darat. Itu kita udah melakukan pompa hidram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan halo penonton dan juga pendengar podcast Tenar. Selamat datang kembali di podcast Temu Narasi RRI Toli Toli, ruang berbagi cerita, pengalaman dan juga informasi. Hari ini tentunya berbahagia sekali karena kita memiliki tamu istimewa, sosok di balik penggerak kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah kita. Untuk itu, Emi langsung menyapa ini. Ada Bapak, selamat datang tentunya untuk Bapak Letkol Infantri Arianto Rolando SIP, selaku Dandim 1305 Buol Toli Toli. Oke, apa kabar? Selamat datang ini Pak di podcast kami. Kabar baik, Bu. Kabar ya, baik. Luar biasa, tetap semangat. Tetap semangat. Semangatnya TNI seperti apa ya? Pam luar biasa. Pam luar biasa. Oke. Dan kali ini kita bersama tentang pencapaian program teritorial Kodim 1305 Buol Toli Toli. Nah, tentunya berbicara tentang program teritorial TNI Angkatan Darat yang secara resmi disebut dengan Pembinaan Teritorial atau Bintar ini ya Komandan ya. Merupakan fungsi utama TNI AD untuk menyiapkan potensi wilayah pertahanan di darat. Program ini bertujuan memperkuat kemanunggalan TNI bersama rakyat serta menciptakan ruang, alat, dan kondisi juang yang tangguh bagi pertahanan negara. Yang jadi pertanyaan ini Komandan ya, apa sebenarnya yang dimaksud dengan pembinaan teritorial tersebut? Kuat berarti. Iya. Oke, tapi sebenarnya senang sekali Emi dan juga teman-teman ini sekarang kita bisa ngobrol langsung dengan Pak Komandan yang ternyata masih muda ini Pak Komandan ini. Usianya berapa Pak Komandan sekarang? Sekarang saya udah jalan 43, Bu. 43. Oke, tapi masih muda kelihatannya Pak ya. Oke, belakangan ini kan masyarakat banyak melihat prajurit TNI itu bergerak cepat di berbagai pelosok. Bukan cuma menjaga keamanan, tetapi turun langsung membangun desa. Nah, kita mulai dari poin yang pertama ini ya Komandan ya. Pembangunan jembatan Garuda Merah Putih. Nah, bisa diceritakan sebenarnya latar belakang dan dampak dari pembangunan jembatan Merah Putih itu seperti apa Komandan? Ya, jadi untuk pembangunan jembatan Garuda Merah Putih ini sebenarnya diawali dari banyaknya laporan masyarakat, kemudian banyaknya video-video yang beredar, itu banyak anak-anak yang bersekolah, mau berangkat sekolah jembatannya putus. Kemudian ada petani yang mau mengantarkan hasil produksi taninya, karena jembatannya rusak, akhirnya dia tidak bisa cepat untuk menjual hasil taninya. Dia harus memutar dulu. Nah, dari situ ada perintah dari Pak Presiden untuk membantu masyarakat. Nah, jadi Kodim 1305 Buol Toli Toli itu sudah membantu masyarakat ya, sampai saat ini kita sudah berhasil membangun 10 jembatan Garuda di Kabupaten Buol dengan Toli Toli. Itu ada 6 jembatan Garuda di Kabupaten Buol, kemudian 4 jembatan Garuda di Toli Toli. Tadi pagi saya ini meresmikan 4 titik yang berada di Kabupaten Toli Toli. Tadi saya berada di Kampung Tuele bersama Pak Sekda meresmikan jembatan Merah Putih. Mudah-mudahan jembatan Merah Putih yang kita bangun itu bisa bermanfaat untuk masyarakat dan masyarakat bisa membantu merawat. Nah, sehingga masa pakai dari jembatan tersebut bisa kita bisa dipakai untuk keberlanjutan anak cucu kita yang akan datang. Iya, luar biasa. 6 yang ada di Kabupaten Buol, kemudian 4 di Kabupaten Toli Toli. Yang baru saja diresmikan 4 yang di Toli Toli ya Pak Komandan ya. Tentunya begitu jembatan terhubung, pendengar, urat nadi kehidupan warga langsung hidup.
Tidak seperti biasa seperti yang disampaikan tadi, mau ke sekolah sulit, kemudian mau menjual hasil pertanian juga harus memutar karena ketiadaan jembatan tersebut. Nah, selain akses jalan ini, kebutuhan paling mendasar kan air dan pangan itu, Komandan. Nah, ini masuk ke program TNI Manunggal Air Bersih dan Pertanian. Sampai saat ini sejauh mana fokus dari Kodim di sektor ini, Komandan? Untuk air itu memang sumber kehidupan ya. Masih ada titik-titik di wilayah kita ini yang memang betul membutuhkan sumber air bersih. Jadi untuk capaian TNI Angkatan Darat ya, saya ini berbicara tentang TNI Angkatan Darat, itu kita udah melakukan pompa hidram, kemudian pipanisasi, kemudian sumur bor. Nah, ini ada 7 unit air sumur bor yang di tempat kita ini yang sedang dikerjakan. Ini 1 unit sementara dalam proses pembangunan di Kelurahan Sidoarjo atau di Kompleks Pelabuhan Tanjung. Itu sementara yang sedang kita kerjakan. Sementara untuk di bidang pertanian, kita juga melakukan hal-hal, kita buka lahan yang produktif untuk membuka lahan pertanian, kemudian kita mendampingi para petani untuk menjaga ketersediaan pupuk, kemudian kita juga pendampingan terhadap bibit-bibit yang diperlukan, bibit-bibit unggul yang diperlukan oleh petani. Kemudian tujuannya 1 untuk memperkuat ketahanan pangan di wilayah Kodim 1305 Buol Toli-Toli. Iya, berarti jalan terus program ini ya, Pak Komandan ya. Kita kawal terus program pemerintah, kita dukung program pemerintah, baik itu untuk jembatan, kemudian pengadaan pengairan, kemudian pertanian, segala aspek kita dukung. Segala aspek didukung. Ya. Oke, jadi bisa dikatakan solusi mendasar yang langsung kena ke piring dan juga tenggorokan masyarakat ya, Dan ya, karena betul. Semuanya seperti air, pembangunan sumur bor, kemudian juga akses pertanian dipermudah. Nah, ngomong-ngomong soal masa depan ini ya, Komandan, pendidikan anak-anak ini kan juga tak luput dari perhatian. Nah, ada program revitalisasi sekolah juga. Seperti apa itu programnya? Nah, jadi ini juga merupakan program unggulan dari pemerintah Republik Indonesia. Jadi anak-anak ini merupakan masa depan bagi bangsa. Ya, bagaimana mereka bisa belajar dengan baik kalau misalkan sekolahannya itu bocor, nah, kemudian sarana dan prasarana pendukung di sekolahan itu kurang. Nah, di sini Kodim 1305 Buol Toli-Toli bersama masyarakat gotong royong untuk memperbaiki bagaimana supaya sekolah-sekolah di Kabupaten Buol dan Toli-Toli ini bisa menjadi tempat menuntut ilmu yang layak bagi anak-anak merasa nyaman, dan kita harapkan anak-anak ini bisa berprestasi untuk melanjutkan kehidupan berbangsa dan bernegara di negara kita ini. Iya, luar biasa. Semangat itu tetap dibangun dari dulu sampai sekarang tentunya, apalagi di saat ini ya. Nah, tadi kan program pendidikan sudah ditata, dari fasilitasnya juga sudah dibangun. Nah, bagaimana dengan hunian warga yang kurang mampu ini? Karena di Indonesia sendiri ya, Toli-Toli Buol itu masih banyak ini hunian yang seperti kurang layak begitu ya, Komandan. Ada program rehab rumah tidak layak huni atau RTLH. Ini yang menjadi kriteria dan proses pengerjaannya seperti apa? Untuk mendapatkan rehab itu rumah, kriterianya rumah yang seperti apa, Komandan? Ya, untuk rehab rumah tidak layak huni ini udah beberapa rumah yang kita bedah bersama-sama dengan masyarakat, terutama rumah-rumah itu kemarin kita TMMD di daerah Lampasio, ya, itu ada beberapa rumah warga yang kita rehab yang memang kondisinya huniannya memang sudah tidak layak huni. Ya, saya lihat, saya perhatikan, waduh ini kok rumah bisa ditempati seperti ini, tidak ada jambannya, ya, buang airnya pun masih di sungai, kemudian rumahnya mungkin sudah menggunakan atap, itu atapnya cuman plastik. Nah, itu rumah-rumah yang seperti itu ya masih banyak memang di wilayah kita. Nah, itu kita upayakan, kita rehab sehingga dia mendapatkan penghidupan yang layak. Nah, itu juga kita kerjasama dengan pemerintah daerah maupun Forkopimda yang lain.
Nah, kemudian kerjasama juga untuk memperbaiki dengan masyarakat, sehingga masyarakat yang berada di taraf yang masih kurang layak itu bisa kita bantu. Iya. Demikian, Bu. Jadi yang menjadi kriteria itu rumah yang memang yang benar-benar tidak layak huni. Tidak layak huni, ya. Untuk toli-toli sendiri sudah berapa yang dikerjakan, Pak Komandan? Untuk di toli-toli ini mungkin sudah banyak, Bu, ya. Untuk jumlah pastinya, mungkin kalau semenjak saya berdinas di toli-toli ini, saya kan udah berdinas ini kurang lebih hampir 2 tahun. Ini saya udah hampir 20 rumah tidak layak huni yang kita bantu perbaikan sehingga layak dihuni oleh masyarakat. Ini termasuk di Kabupaten Buol dengan Kabupaten Toli-Toli. Pasti kegiatan tersebut karena langsung menyentuh ke masyarakat ini yang memang memiliki hunian kurang layak, kemudian TNI turun di situ membantu masyarakat untuk memberikan yang terbaik. Itu tentunya sangat menyentuh sekali. Nah, dari hunian yang sehat, dari yang tidak sehat menjadi sehat, kita masuk ke isu nasional yang krusial ini, Komandan, percepatan dan juga penurunan stunting. Bagaimana peran Kodim dalam menekan angka stunting yang ada di wilayah Toli-Toli dan juga Buol? Ya, untuk stunting ini juga merupakan ancaman, Bu, ya, yang ada di wilayah kita. Jadi anak-anak yang kurang gizi itu memang masih ada di wilayah kita ini. Kita kerjasama dengan P2KB untuk sama-sama kita mendata anak-anak stunting, kemudian kita buatkan keluarga asuh atau bapak untuk bapak asuh stunting. Nah, jadi masing-masing babinsa ini di wilayah saya ini pasti dia memiliki anak asuh untuk diberikan gizi yang layak. Jadi masing-masing babinsa ada yang 1, ada yang 2, dia memiliki anak asuh untuk dijaga untuk terhindar dari stunting. Demikian, Bu. Baik, Anda masih bersama Temu Narasi. Saya Imi Darmoswito masih bersama Anda dan juga tentunya tamu spesial kita, Letkol Infantri Arianto Rolando SIP selaku Dandim 1305 Buol Toli-Toli. Tadi sudah dijabarkan seperti apa giat kerja dari TNI Angkatan Darat untuk wilayah Kodim 1305 Toli-Toli dan Buol, mulai dari Jembatan Merah Putih. Kemudian di mana untuk Kabupaten Buol sendiri ada 6 jembatan merah putih yang dibangun, untuk wilayah Toli-Toli ada 4 dan baru saja diresmikan. Tentunya itu bisa menjadi semangat lagi untuk warga negara Indonesia yang bisa memanfaatkan jembatan tersebut untuk akses ke sekolah dan juga akses lainnya. Dan ini Komandan yang terakhir ini. Masya Allah ya. Yang terakhir ini Komandan, untuk menjaga bumi tempat tinggal. Ada program penghijauan juga dan juga pelestarian lingkungan. Aksi nyatanya seperti apa di lapangan yang dilakukan oleh TNI Angkatan Darat? Baik, pelestarian lingkungan ini memang harus kita lakukan, Bu, ya, ini karena sangat vital nih. Kita selain kita membangun manusianya, kita juga harus menjaga lingkungan. Karena kita menjaga lingkungan supaya lingkungan menjaga kita, ya kan, itu dia intinya. Kalau nggak kita jaga lingkungan ini, ya lingkungan juga tidak akan menjaga kita. Nah, jadi untuk menjaga lingkungan kita sudah berulang kali ya berkolaborasi terutama dengan pemerintah daerah, kemudian dengan mahasiswa, anak SMP, SMA, SD, itu kita ajak untuk sama-sama menanam pohon. Menanam pohon di lahan-lahan yang rawan longsor, kemudian kita tanam juga di pesisir-pesisir sungai supaya itu tidak ada terjadi pengikisan atau pendangkalan sungai, supaya sungai itu tetap terjaga dari sedimentasi. Nah, kemudian alam ini juga bisa memiliki keberlanjutan ya. Nah, karena kalau misalkan nggak kita jaga, nggak kita tanam pohon ini, ya siapa lagi kalau nggak bukan kita yang merawat alam ini. Demikian, Bu. Itu aksi nyata yang dilakukan di lapangan. Nah, apakah itu hanya TNI Angkatan Darat sendiri yang bekerja atau juga ada kolaborasi misalnya dengan mahasiswa, dengan masyarakat atau dengan komunitas pencinta lingkungan itu, Komandan? Semuanya kalau kita menanam semuanya akan kita libatkan, Bu. Ya, TNI, Polri, Kejaksaan, pemerintah daerah, mahasiswa, SMU, SMP, SMA, SD,
itu pasti kita libatkan masyarakat. Nah, supaya supaya tertanam memang kecintaan terhadap alam, terhadap lingkungan. Jadi kita selalu ya, setiap kali kita melakukan aksi nyata di lapangan berupa penanaman pohon, itu pasti kita libatkan dari elemen-elemen masyarakat yang lain. Demikian, Bu. Oke, Masya Allah, lengkap sekali apa yang dilakukan oleh TNI Angkatan Darat, terutama untuk Kodim 1305, di mana kita sudah ngobrol dari awal tadi tentang apa saja sih yang dilakukan oleh TNI Angkatan Darat begitu. Nah, sudah lengkap dari jembatannya, kemudian air bersih, pertanian, sekolah, rumah, kemudian gizi anak sampai di pelestarian alam. Semua dirangkai untuk kesejahteraan kita. Baik, kita masih di Temu Narasi hari ini, tentunya sudah ngobrol banyak bersama Pak Dandim 1305 Buol Toli-Toli bersama Pak Komandan tadi, dan sudah disampaikan banyak hal apa yang sudah dilakukan untuk di Toli-Toli maupun di Kabupaten Buol. Yang menjadi pertanyaan juga nih Komandan ya, apa yang menjadi target dan fokus Kodim 1305 Buol Toli-Toli dalam penguatan program teritorial ke depan? Karena ini kan berlangsung terus ini ya Komandan. Pasti ada targetnya nih. Ya, targetnya di wilayah Kodim 1305 Buol Toli-Toli ini ya, saya menargetkan untuk ketahanan wilayah ya. Jadi ketahanan wilayah ini ya, supaya stabilitas keamanan dan pertahanan di wilayah Kodim 1305 Buol Toli-Toli ini semakin aman, nyaman, tentram, damai. Nah, itu dia fokus ya. Yang pertama, kedua, kesejahteraan rakyat. Kita buat jembatan, kita buat air, kemudian kita buat pertanian, kemudian kita bantu anak stunting, supaya apa sih? Supaya masyarakat kita ini sejahtera. Nah, kemudian memiliki penghasilan yang layak. Ya, dengan adanya pertanian kan meningkatkan kesejahteraan untuk masyarakat. Yang ketiga, kemanunggalan TNI dengan rakyat, di mana kita harus sama-sama memiliki rasa saling membutuhkan. Ya. Kemudian kita sama-sama memiliki tanggung jawab, kebersamaan, kekeluargaan, gotong royong. Nah, di mana itu kita betul-betul manunggal dengan rakyat. Jadi TNI dengan rakyat itu kuat, solid, tidak bisa terpisah-pisahkan. Itu dia, Ibu. Iya. Yang menjadi fokus. Jadi fokusnya targetnya untuk Kodim 1305 Buol Toli-Toli. Iya. Tentunya sebelum kita akhiri juga apa pesan Komandan ini Pak Dandim kepada masyarakat agar bisa bersama-sama menjaga keamanan, persatuan dan juga ketahanan wilayah yang ada di daerah kita, Pak Komandan. Ya, baik. TNI ini lahir dari rakyat. Ibu kandung TNI ini adalah rakyat. Ya, jadi mari kita sama-sama menjaga wilayah kita ini, supaya wilayah kita ini bisa aman, tentram, damai. Kemudian kita dijauhkan dari hal-hal yang negatif. Ya. Kemudian kita memiliki rasa kekeluargaan, gotong royong seperti moto dari Kabupaten Toli-Toli, yaitu hidup kita di sini motonya adalah gotong royong, kerjasama, kekeluargaan. Nah, itu dia. Terima kasih. Iya. Oke, tapi tentunya ada juga dong ya closing statement atau pesan ini dari Komandan untuk seluruh masyarakat yang ada di Toli-Toli dan Buol yang sedang menyaksikan podcast kita hari ini. Pak Komandan mau ngomong apa nih di closing statement kita hari ini? Baik, untuk closing statement pesan saya singkat ya, kita selalu berkolaborasi, kita tingkatkan kerjasama kita antara pemerintah, TNI, Polri, kemudian stakeholder yang lain, kemudian Forkopimda. Mari kita sama-sama saling bekerja sama, saling gotong royong di dalam membangun wilayah kita ke arah kemajuan sesuai dengan cita-cita dari pemerintah Presiden Pak Prabowo. Terima kasih. Iya. Baik. Ya baik, luar biasa tentunya penikmat podcast Narasi RRI Toli-Toli. Terima kasih juga untuk Komandan Kodim 1305 Buol Toli-Toli Bapak Letkol Infantri Arianto Rolando SIP atas waktunya dan juga inspirasinya untuk hari ini. Semoga seluruh jajaran Kodim senantiasa diberikan kesehatan, kemudian juga kekuatan dalam menjalankan tugas ya Pak ya.
Pendengar dan penonton podcast, itu dia perbincangan hangat kita hari ini. Jangan lupa untuk terus dukung semangat gotong royong di lingkungan kita masing-masing. Tentunya jangan lupa juga menjaga kebersihan dan juga kebersamaan. Saya Emi Darmoswito, pamit dan undur diri. Sampai ketemu di podcast berikutnya.